Kalau kita bicara saham Telkom, kita bicara tentang tulang punggung digitalisasi di negara kita. Telkom bukan cuma perusahaan telepon, mereka adalah raksasa di bisnis teknologi, informasi, dan komunikasi. Karena bisnisnya yang stabil dan dividennya yang konsisten, saham ini lumayan sering jadi pilihan para investor. Telkom didirikan tanggal 6 Juli tahun 1965. Yang menarik, saham ini mayoritas dimiliki oleh negara. Pemerintah Indonesia pegang 52,9%, sisanya 47,91% dimiliki oleh publik, termasuk kita kalau kita beli sahamnya. Anak perusahaannya juga tersebar di mana-mana. Yang paling Sobat Pans kenal tentu saja Telkomsel, yang merupakan penyedia layanan seluler terbesar. Nah oke, sekarang mari kita lihat sedikit report dari Telkom dari sisi fundamental. Di semester pertama tahun 2025, Telkom mencatat laba bersih sebesar 10,97 triliun. Angka ini memang turun sekitar 6,68% dari tahun sebelumnya. Nah, kenapa? Terutama karena beban operasional yang tinggi dan persaingan yang semakin ketat. Pendapatan mereka juga turun tipis, yaitu 73 triliun. Tapi ini poin pentingnya, kalau kita lihat lebih detail, kontribusi terbesar pendapatan justru datang dari bisnis digital mereka. Segmen data, internet, dan jasa IT menyumbang 44,25 triliun, kemudian layanan fixed broadband IndiHome menyumbang 13,25 triliun. Lalu bagaimana prospek Telkom ke depan? Nah, jawabannya cukup cerah karena didukung oleh ekspansi data center yang bisa dibilang ya cukup gila-gilaan. Telkom lewat unit Neutra DC sedang agresif membangun data center. Targetnya kapasitas operasional bisa sampai 80 MW di akhir tahun 2025. Bahkan mau mencapai 400 sampai 500 MW di tahun 2030 untuk mendukung kebutuhan transformasi AI. Dan mereka juga bahkan buka peluang kemitraan yang nilainya bisa lebih dari 1 miliar US dollar. Kemudian mereka juga merampingkan organisasi mereka demi efisiensi. Jumlah anak perusahaan akan dipangkas dari sekitar 60 menjadi hanya 22 entitas pada tahun 2027. Kemudian portfolio produk juga disederhanakan dari 6.000 menjadi hanya 400 produk yang paling menguntungkan. Lalu yang ketiga, penguatan infrastruktur digital. Mereka mengembangkan Infranesia untuk mengelola aset fiber optik. Nah, ini adalah peran utama konektivitas digital di Indonesia dan sangat krusial untuk layanan cloud dan digital di masa depan. Dan bagi investor, terutama investor pemula, ada dua hal yang penting, yaitu dividen dan valuasi. Saham Telkom sudah dikenal sebagai saham dividen karena mereka konsisten bagi-bagi keuntungan melalui dividen selama lebih dari 1 dekade. Kemudian proyeksi dividen tahun 2026 berdasarkan laporan mereka, dividen yield-nya diperkirakan mencapai 6,62%. Kemudian dari sisi valuasi, saham Telkom juga masih dinilai murah. Berdasarkan rata-rata dari price to book value atau VBV 5 tahun terakhir, harga wajar saham ini ada di level sekitar 3.950 per saham. Nah, artinya ada potensi kenaikan atau upside yang lumayan dari harga saat ini. Nah, kemudian resiko dan keunggulan yang perlu Sobat Pans ketahui. Nah, seperti investasi lainnya, Telkom juga punya risiko. Risiko utama ya terutama tekanan bisnis legacy, yaitu pendapatan dari layanan telepon dan SMS terus menurun. Kemudian persaingan ketat terutama di segmen IndiHome atau internet murah. Kemudian beban tinggi. Nah, biaya operasional dan pemeliharaan masih besar yang menekan laba mereka. Lalu proyek padat modal seperti ekspansi data center butuh investasi capex yang sangat besar. Tapi kalau kita lihat dari segi keunggulannya, mereka punya market leader. Telkom adalah BUMN dan pemimpin digital nasional dengan infrastruktur terluas. Kemudian bisnis digitalnya sudah menunjukkan hasil dan akan jadi mesin pertumbuhan baru. Lalu dividen yang konsisten. Nah, rekam jejak pembagian dividen yang menarik bisa juga menjadi daya tarik utamanya. Nah, kesimpulannya Sobat Pans, saham Telkom adalah pilihan menarik, terutama bagi Sobat Pans yang mencari kombinasi antara potensi pertumbuhan dari sektor digital dan pendapatan dividen yang stabil. Nah, di tengah transisi dari perusahaan telekomunikasi lama menuju pemain digital terkemuka, Telkom menunjukkan komitmen yang kuat. Meskipun ada tantangan jangka pendek, prospek jangka panjangnya tetap cerah didukung oleh kebutuhan digitalisasi di Indonesia yang terus meningkat. Terutama juga kita lihat sekarang perkembangan AI yang sudah meluas di berbagai lapisan masyarakat. Well, jika Sobat Pans ingin berinvestasi di Pandin Sekuritas,
kami sedang mengadakan promo cashback. Sobat Pans cukup deposit Rp1.000.000 dan berhak mendapatkan cashback senilai Rp200.000 khusus nasabah baru dan menggunakan RDN Bank Panin. Lalu Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well done, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.